Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 294, apakah masih ada reputasi yang tersisa setelah dia melakukan hal tersebut? Sebenarnya, para tamu yang datang lebih awal sudah mendiskusikan keraguan mereka. Nama Seng Minglan yang tercetak di kartu undangan, tetapi mengapa namanya diubah menjadi Seng Minghui ketika mereka tiba di sini? Dan poster di pintu masuk hotel. Semua orang tahu bahwa nama itu telah diedit pada menit terakhir karena terlihat palsu. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Seng sedang mempermainkan kita? Calon pengantinnya masih Seng Minglan sampai kemarin. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi Seng Minghui? Ini. Para tamu kebingungan. Namun, tidak ada yang berani bertanya langsung kepada kakek Seng. Itu adalah pengalaman yang mendebarkan di upacara pertunangan terakhir keluarga Seng. Kali ini, apakah akan lebih seru lagi? Semua orang memiliki keraguan yang sama. Atau mungkin harus dikatakan bahwa para tamu memiliki keraguan. Mereka ingin tahu mengapa calon pengantin wanita itu tertukar dalam semalam. Mereka ingin tahu apakah kakek Seng akan memberikan penjelasan untuk ini. Pukul 10, Seng Xiao dan Mu Qiki tiba di tempat resepsi. Tempat itu bukan tempat yang sama dengan tempat mereka bertunangan. Kali ini, kakek Seng berusaha keras untuk membuat acara itu semegah mungkin. Jadi, dibandingkan dengan upacara pertunangan mereka di luar ruangan, kali ini lebih mewah dan megah. Meski upacara tersebut dilaksanakan di dalam ruangan, aula tersebut cukup besar untuk menampung 1000 orang. Langit-langit aula dihiasi seperti langit berbintang, yang memang cukup memukau. Kakek Seng tidak menyangka Seng Xiao akan menghibur para tamu, tetapi dia tetap pergi menemuinya dan bertanya, bagaimana kabar kakak keempatmu? Mengapa repot-repot bertanya jika kamu adalah orang yang menyakitinya? Seng Xiao tidak akan memberinya jawaban semudah itu. Kakak ketujuh memang keterlaluan kali ini. Tapi apapun yang terjadi, aku harus menunggu sampai setelah upacara pertunangan sebelum aku bisa menyelesaikan masalah dengannya. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu, aku tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan hari ini. Seng Xiao tahu betul bahwa kakek Seng takut dia akan membalas dendam untuk Seng Minglan. Namun, kakak keempat akan datang dan melakukannya sendiri hari ini. Jadi, dia tidak perlu melakukan apapun. Di mana Qiki? Dia bersama kakek Seng. Biarkan saja dia menghiburnya. Kakek Seng mendengus dan berhenti mengganggu Seng Xiao. Adapun Mu Qiki, dia duduk di samping kakek Seng. Ketika dia melihat kakek Seng dan bibi kedua, dia sangat senang. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah semuanya baik-baik saja? Bagaimana kabar ayah? Ayahmu sudah mulai pulih. Dia mengalami kemajuan yang luar biasa, kata kakek Seng dengan gembira. Ngomong-ngomong, Xiaoqi, bukankah Seng Minglan yang akan bertunangan hari ini? Kok sekarang Seng Minghui? Huang Yu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kenapa calon pengantinnya sudah berganti pakaian dalam semalam? Bibi kedua, ceritanya panjang, kata Mu Qiki lembut. Itu terjadi tadi malam. Begitu Huang Yu mendengar seluruh ceritanya, dia terkejut. Kemudian, dia merasa marah. Betapa tidak tahu malunya Seng Minghui. Baru malam sebelum pertunangan dia merebut tunangan orang lain. Tidak heran kakek Seng terlihat tidak sehat hari ini. Set. Kita rahasiakan saja. Tentu saja, aku tidak ingin menyusahkanmu karena menceritakan hal ini kepada orang lain, bukan? Huang Yu kini menjadi lebih perhatian pada orang lain. Ia tahu hal itu akan menimbulkan masalah bagi Mu Qiki di keluarga Seng jika ia melakukannya. Pokoknya, duduk saja dan saksikan. Pada pukul 11, pasangan yang akan dinikahi memasuki aula. Ketika para tamu melihat bahwa calon pengantin itu ternyata adalah Seng Minghui, mereka tercengang. Dan kakek Seng mulai menjelaskan kepada para tamu berulang kali. Saya minta maaf atas kebingungan ini. Nama pada kartu undangan salah. Karena saya meminta Minglan membantu merencanakan upacara, banyak orang jadi bingung. Kami baru tahu kesalahannya setelah kartu undangan dikirim. Sungguh memalukan. Saya harap Anda tidak keberatan. Karena itu adalah kesalahan, mengapa Seng Minglan tidak ada di sini? Para tamu hampir tidak dapat menerima penjelasannya. Perusahaan mana yang melakukan ini? Kakek Seng harus memberi mereka hukuman karena mengacaukan ini. Memang, itu bukan kesalahan. Itu adalah perubahan yang dilakukan pada menit terakhir. Sahabatku memberitahu bahwa Seng Minglan adalah orang yang memesan gaun itu. Jika dia hanya membantu, dia tidak perlu mencoba gaun itu untuk orang lain, bukan? Beberapa orang berbisik satu sama lain. Benarkah? Bisakah kamu pergi dan meminta cerita yang lebih lengkap kepada temanmu? Ini masalah pribadi keluarga lain. Bagaimana aku bisa pergi dan bertanya begitu saja? Tapi aku yakin ada sesuatu yang mencurigakan. Kalau tidak, Seng Minglan pasti sudah ada di sini. Mungkin, adik sepupunya lah yang telah merebut tunangan kakak sepupunya. Kedua wanita muda itu sedang bergosip di samping. Namun, Seng Minghui mendengar pembicaraan mereka dari jarak yang tidak jauh. Dengan sifat pemarahnya, bagaimana dia bisa mentolerir hal itu?
Dia langsung mendatangi mereka dan berkata, apa yang baru saja kalian katakan? Kami hanya. Dengan standarku yang tinggi, apakah aku perlu merebut tunangan orang lain? Pernikahan ini adalah milikku sejak awal. Kakak keempat hanya membantuku. Lalu kenapa kamu begitu marah? Kedua tamu muda itu juga bukan orang biasa. Semua orang membicarakanmu, bukan hanya kami. Keluarga macam apa keluarga Seng itu sampai kamu membuat kesalahan seperti itu di kartu undangan? Sungguh lelucon. Kamu hanya membohongi diri sendiri. Bukankah sudah jelas? Perubahan mendadak calon pengantin wanita sebelum upacara pertunangan. Bukankah itu berarti kamu telah merebut tunangan orang lain? Ini benar-benar salah paham. Agar mereka tidak menjelek-jelekannya, Seng Minghui berbisik pelan. Kenapa bukan Seng Minglan yang melakukan kesalahan? Ada beberapa hal yang tidak sedap dipandang yang mungkin tidak diketahui orang luar. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin calon pengantin itu bisa berubah dalam semalam? Kedua wanita muda itu terkejut setelah mendengar ini. Mereka tidak akan tahu bahwa Seng Minghui akan bersikap tidak tahu malu, mencuri tunangan orang lain dan menyalahkan semuanya pada korban. Tak lama kemudian, berita tentang Seng Minglan yang bermesraan tersebar di antara para tamu. Para tamu tampaknya kini dapat memahami alasan perubahan mendadak calon pengantin wanita. Itu tidak harus menjadi kesalahan Seng Minghui, mungkin saja itu adalah kesalahan Seng Minglan. Gosip tentang Seng Minghui akhirnya mereda. Karena sekarang mereka telah mengganti topik pembicaraan, Seng Minglan. Seng Minghui sama sekali tidak ambil pusing ketika orang-orang salah paham terhadap Seng Minglan. Hari ini adalah hari besarnya, apa salahnya membiarkan Seng Minglan menjadi kambing hitam hari ini? Namun, keluarga Seng sangat marah, terutama Huang Yu, setelah mendengar ini. Saya benar-benar terkesan dengan kemampuan Seng Minghui untuk berbohong. Mu Qiki menatap Seng Xiao dengan muram. Sampah ini, dia masih bisa menjelek-jelekan kakak keempat saat ini. Dia tidak takut akan hal yang buruk. Biarkan saja dia. Seng Xiao sudah menunggu dengan penuh semangat untuk memulai drama. Tapi reputasi keluarga Seng. Apakah masih ada reputasi yang tersisa setelah dia melakukan hal seperti itu? Seng Xiao sama sekali tidak peduli. Karena kakak ketujuh berani melakukannya, maka dia harus membayar harganya. Tidak ada hal baik yang bisa membuatnya mendapatkan semua keuntungan. Kita akan menunggu kakak keempat. Mu Qiki memegang tangan Seng Xiao dan berkata, kata-kata manusia bisa mematikan. Aku yakin kata-kata orang-orang ini cukup untuk menenggelamkan kakak keempat nanti. Betapa kejamnya kakak ketujuh, mencoba mendorong kakak keempat dari tebing. Apakah kakek Seng tahu tentang ini? Kurasa tidak. Seng Xiao menunjuk kakek Seng dengan dagunya. Dia masih senang menghibur para tamu. Kapan kakak keempat akan datang? Dia sudah tidak sabar.